Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Makasih ya yang udah kumpulin tugas kemarin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Wah, Kak Iren dengar, adik bilang baik. Wah, sama kita semua baik, penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita sudah tiba di Minggu Advent yang ketiga. Wah, berarti sebentar lagi kita udah mau merayakan apa adik-adik? Natal, betul sekali. Nah, siapa yang udah pasang pohon Natal? Atau ada yang mamahnya, papa, oma, opa udah buat kue? Wah, pasti adik-adik penuh sukacita. Nah, pagi ini Kak Iren mau ajak adik-adik semua memuji Tuhan. Kak Iren mau ajak teman Kak Iren. Kita panggil ya, siapa teman Kak Iren hari ini? Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Wah, kaget. Ada Kak Benaya. Nah, Kak Ben, kita sama-sama memuji Tuhan. Oke, kita hari ini mau nyanyi adik-adik. Nyanyi apa, Kak? Wah, kita mau nyanyi lagu Kedua Tanganku. Siap adik-adik? Musik. Kedua tanganku mempunyai jari. Diapain adik-adik? Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, petik. Yo petik jari, puji nama kaki. Kedua kakiku mempunyai diapain? Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kiri, jalan serta ke sini semuanya. Jalan serta Yesus balik, jalan sertanya setiap balik lagi. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa adik-adik? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami, anak-anak-Mu. Pada hari ini kami boleh bangun mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, bersama-samalah dengan kami sepanjang ibadah ini, dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap belum? Mana suaranya? Udah siap belum adik-adik? Nah, oke, kalau gitu kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagunya tiap orang yang mendengar. Musik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Turun hujan, lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi apa adik-adik? Tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Adik, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Yuk lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mengerti daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, hari ini bagaimana kabarnya semua? Pasti tentunya sukacita ya semuanya di rumah. Semuanya masih tetap di rumah diam-diam. Iya. Kita siapkan Alkitabnya, sekarang kita mau mendengarkan daripada firman Tuhan. Di sini siapa yang tahu Nabi Yesaya? Siapa yang pernah dengar? Adik-adik pernah dengar nama Bapak Yesaya? Oke, hari ini kita mau belajar tentang nubuat dari si Bapak Yesaya. Bapak Yesaya kenapa ya? Yuk kita mau buka Alkitab kita ya. Siapkan Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Dari Yesaya 35 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Adik-adik nanti bisa minta dibantu dibacakan oleh mama dan papa di rumah. Ya, disiapkan ya dari Yesaya 35 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Nah adik-adik, tentang apa sih nubuatnya si Bapak Yesaya itu? Nah adik-adik nanti bisa lihat di belakang kakak Benaya ada situasi apa ya yang pertama? Iya betul sekali. Ternyata ada situasi yang tidak membuat kita semua menjadi nyaman. Ada situasi yang buruk. Nah di situasi yang kedua ada apa coba kak? Bisa diganti? Iya. Situasi yang kedua apa adik-adik? Situasi yang ternyata situasi yang membuat kita semua menjadi nyaman. Atau kita semua menjadi baik-baik situasi yang kedua. Ya adik-adik, dari tadi dua gambar yang sudah ditampilkan, siapa yang di antara adik-adik pernah mengalami situasi yang tidak mengenakan atau situasi buruk? Tentu pastinya tidak mengenakan ya. Nah tapi hari ini kita belajar dari nubuat si Bapak Yesaya. Ada bangsa juga dia yang mengalami situasi yang tidak mengenakan, situasi buruk. Dia adalah bangsa Israel. Bangsa apa adik-adik? Iya, bangsa Israel. Dia mengalami pembuangan di Babel. Dia mengalami situasi buruk. Tapi nubuat dari si Bapak Yesaya dalam firman Tuhan mau mengingatkan apa? Bahwa nantinya di situasi buruk itu ada penyertaan Tuhan Allah akan merubah dari situasi buruk, situasi yang tidak mengenakan menjadi situasi yang apa? Situasi yang baik, situasi yang enak. Seperti saat ini, adik-adik tidak bisa pergi main-main, nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa sekolah. Adik-adik harus diam di rumah mengalami situasi yang tidak mengenakan. Nah, tapi nanti adik-adik ketika adik-adik sudah taat, mengikuti peraturan yang dianjurkan pemerintah, diam-diam di rumah, nanti tiba saatnya kita bisa bersama-sama lagi berkumpul bersama-sama. Bisa ketemu lagi sama teman-teman. Bisa kembali lagi beraktivitas. Jadi Tuhan mampu merubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Asal apa adik-adik? Kita mau taat, kita mau setia, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Serta kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia. Kami mau senantiasa memegang janji Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa mampu merubah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang buruk, dan Tuhan mampu merubah situasi buruk menjadi situasi yang baik. Kami menanti akan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik gimana? Udah pada dengar tadi firman Tuhannya? Sekarang Kak Iren mau tanya sama adik-adik. Tadi ceritanya tentang nubuat siapa ya? Siapa? Coba-coba. Betul, nubuat dari Nabi Yesaya. Nah, apa sih pesannya? Bahwa Tuhan mampu mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Nah, pinter semuanya udah pada mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Kasih Yesus Begitu Mulia. Musik. Ikutin Kak Iren ya, Maka Ben.
Mana gayanya? Kasih Yesus. Kasih Yesus begitu mulia. Kasih Yesus begitu mulia. Kasih Yesus begitu mulia. Yesus itu mulia. Mana tinggi? Tinggi. Tiada yang lebih tinggi. Dalam, mana dalamnya? Lebih dalam. Luas. Tiada yang lebih luas. Yesus itu mulia. Sekali lagi adik-adik. Siap. 1, 2, 3. Kasih Yesus begitu mulia. Kasih Yesus begitu mulia. Kasih Yesus begitu mulia. Yesus itu mulia. Mana tingginya Kak Ben? Tinggi. Tiada yang lebih tinggi. Dalam. Tiada yang mana luas? Luas. Tiada yang lebih luas. Yesus itu mulia. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah minggu pada hari ini. Adik-adik tetap diam-diam di rumah, menjaga kesehatan, patuhi protokol yang ada agar kita boleh senantiasa dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita mau berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melawat kehidupan kami, dan Tuhan yang mampu merubah situasi buruk yang tidak nyaman menjadi situasi yang baik dan nyaman bagi kami. Kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak Tuhan, ajar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan dengar-dengaran senantiasa taat kepada firman-Mu. Semoga Allah yang adalah sumber damai sejahtera memberkati kami dengan sukacita hingga kami boleh senantiasa berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Adik, kita telah usai ibadah minggu hari ini. Sekarang kita mau ingatkan janji kita lagi. Bersama-sama, siap ya? 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Ben. Dibalik, Kak Ben sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik.